Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi beberapa jam sebelum partai derby, dua Manchester United yang terluka ini, dan di saat hari Minggu yang hujan ini, gue akan bahas dua berita. Yang pertama, ini ada berita memang belum dari sumber-sumber yang biasa menjadi acuan buat gua, bahwa Manchester United sedang mengamati untuk perpindahan kiper Botafogo yang namanya John Victor. Jadi John Victor ini kiper Brazil ya, bermain di klub Botafogo Brazil, dan dia udah membawa Botafogo menjadi juara Serie A Liga Brazil dan juga juara Copa Libertadores. Jadi Copa Libertadores itu kan kayak Champions League-nya zona Amerika Selatan. Nah, kalau dari lihat sisi atribut dia ya, maksudnya perbandingan dia dengan Onana gitu. Si John Victor umurnya sama, 28 tahun, ya beda 2 bulan sih sama Andre Onana, juga 28 tahun, beda 2 bulan lebih tua. Tinggi badannya Onana itu 190, John Victor ini 197. Wah, tinggi juga nih. Onana itu masuk kiper nggak tinggi loh, karena De Gea itu 192 tingginya, 190 cm. Peter Schmeichel tuh dulu 193. Van der Sar paling gede 198 dulu. Nah, ini dia si John Victor 197. Dia posisinya goalkeeper. Dulu si John Victor ini juga adalah kiper nasional Brazil umur 17. Kalau bicara dari sisi atribut permainan, si John Victor ini, ya ini sekali lagi ya, Onana kan mainnya di Liga Inggris. Si John Victor ini Liga Brazil. Goal conceded-nya dia lebih rendah, kebobolannya. Save-nya 79% dibandingin Onana 68%. Mencegah goals lebih tinggi 8,4. Si Onana 4, setengahnya nih. Clean sheet-nya 16. Onana 6 selama di Liga. Terus akurat pasisnya memang Onana lebih bagus, 76%. Si John Victor lebih rendah lah ya, bukan secara persentase, secara nilai. Nah, tapi akurat long balls-nya si John Victor ini lebih bagus. Ya, gue jujur kan nggak pernah lihat ya Liga Brazil ya. Kalau cuma pengen lihat highlight dari YouTube sih, dulu Nicolas Pepe juga dibeli Arsenal juga ngeliatnya dari YouTube, ujung-ujungnya kacau gitu. Tapi begini, kalau bicara kemarin ada yang tanya, perlukah Onana diganti atau perlukah dicari pesaing? Karena kan 2 pertandingan ini dia juga udah bikin blunder ya. Ya gue rasa sih kayaknya harus sih. Onana ini kiper yang punya kepercayaan diri lebih, bahkan ketinggian, sampai dia kayaknya nggak percaya dengan backnya gitu loh, ya, over confidence gitu ya, terlalu pede. Makanya sangat bagus sekali, langkah yang bagus sekali kalau memang bisa dibeli kiper sebagai kompetitornya dia. Harganya nggak mahal sih, 7 juta euro. Jadi kalau memang bisa ditebus di Januari besok, ya mungkin Alta Bayindir akhirnya dijual atau di kiper 3, itu bisa aja terjadi gitu kan. Dan ya kiper-kiper Brazil kan kayaknya ini ya lumayan cukup sukses di Liga Inggris gitu ya, kayak Ederson Manchester City, terus kipernya Liverpool Alisson. Nah itu kan kiper-kiper Brazil sih lumayan oke lah gitu. Dulu si Tottenham Hotspur juga ada tuh si Humberto Culfo tuh ya, lumayan lah. Ya ini yang menurut gue harus coba dilakukan gitu. Jangan jadi si Onana terlalu yakin dirinya nggak tergantikan ya, karena ya oke, dia udah 6 clean sheet,
di Premier League, tapi di kompetisi Eropa berapa kali dia blunder. Dan kadang-kadang blundernya itu di saat-saat yang ya kita lagi membutuhkan ketenangan seorang kiper gitu loh. Kita lagi membutuhkan untuk tidak kebobolan. Untungnya kemarin menang lawan Victoria Pleasant. Kalau nggak menang, habis dia dimaki-maki satu dunia fans Manchester United. Itu yang pertama ya. Jadi ya semoga bisa dilakukan ya untuk jadi kompetitor Onana. Terus yang kedua gini, ini lagi dari kemarin ya ada yang juga nanyain gua. Jadi ada berita bahwa bocornya bocornya line up formasi Manchester United yang akan dipakai untuk melawan Manchester City. Jadi ternyata itu kemarin di akun Facebook sih sebenarnya si Samuel Luckhurst. Ini kan Samuel Luckhurst ini kan salah satu jurnalis yang gue nggak suka ini ya. Ini orang ini nggak kayak Andy Mitten gitu loh atau Laurie Whitwell gitu, kasih informasi itu yang bener-bener yang dia tahu dan gak usah terlalu ngelebih-lebihin, nggak terlalu cari sensasi gitu. Tapi kadang-kadang lebih kepada hoax gitu, kebohongan. Dan dia ini pernah di-ban kan dulu waktu zaman Ten Hag untuk press conference. Dia tuh nulis di sosial medianya dia di Facebook bahwa seakan-akan dia mengatakan bahwa ada bocoran nih. Tapi bocoran itu detail. Dia tulis bahwa line up-nya lawan Manchester City, starting 11 itu Onana, Maguire, De Ligt, Martinez, wingback kanannya Mazraoui, wingback kirinya Dalot, terus tengahnya Ugarte, Fernandes, terus penyerang kanannya Mason Mount dan penyerang kirinya Mason Mount, penyerang kanannya Ahmad, strikernya Højlund. Ya sebenarnya hampir sama nih dengan apa yang gue dalam preview ya, kecuali Maguire. Nah, ini yang gue lihat cara dia menyampaikan. Dia bilang katanya seperti gini, wah menarik, bocor starting line Manchester United, isinya ini dari seorang. Loh, pertanyaan gue, kalau emang bocor, kenapa lo sebut semua mention nama-namanya secara detail? Gitu loh. Ya. Terus dia seakan-akan bercanda gitu bahwa ya gue pernah sih sama Mourinho ditanyain gitu, lo kan udah tahu tim gue siapa aja. It's not funny gitu ya, nggak lucu sih sebenarnya kalau memang benar ini dia yang tulis. Karena kalau emang dia yang tulis gini, terus seakan-akan dia kayak mengatakan bahwa gue dapat informasi loh, katanya timnya buat starting 11 ini bocor, namanya ini kan yang menjadi tanda tanya gitu ya. Nah, mulailah banyak yang namanya teori-teori gitu. Ada yang bilang bahwa sebenarnya itu berawal dari salah satu pemain Manchester United yang dituduh itu Garnacho, karena adiknya itu kayaknya jadi mungkin afiliator dari beberapa akun fanbase. Nah, di situ dari akun-akun fanbase itulah yang kadang-kadang suka ngebahas dan kadang-kadang sesuai gitu loh dengan apa yang terjadi sehari sebelumnya, berita atau bocoran sehari sebelumnya. Ini sih gue ngeliat bahwa gini ya, gue nggak mau nuduh siapa-siapa. Cuman kalau emang si Samuel Luckhurst itu bener-bener sih emang kurang ajar tuh manusia tuh di-ban seumur hidup. Cuman gini, gue nggak mau menuduh apa-apa dulu. Tapi kalau inget dulu ya, pernah ada Alex Ferguson tuh ngancem ke pemain-pemain karena kok bocor melulu ini starting line up. Karena ternyata bahwa ada satu kompleks tempat banyak beberapa pemain Manchester United tinggal. Di situ tuh ada wartawan. Jadi ya sering ke bar, minum, ngomong ya dengan caranya lah ya kan, namanya jurnalis tuh kan paling jago ngorek-ngorek tuh. Keluarlah kata-kata itu, besok gue main ya, besok gue nggak main tuh, begitulah. Sampai akhirnya Sir Alex Ferguson ngancem, abis ini pertandingan besok kalau ada yang bocor, lu nggak akan lagi ada main di Manchester United. Nah, apa sih pesan yang didapatkan dari kejadian ini gitu ya? Ya kita lihat aja nanti betul nggak nih line up-nya ini gitu ya? Atau ini emang sekedar cuman cyber aja? Tapi kalau emang ini benar terjadi ya, inilah salah satu contoh
ketidakadanya ketegasan di dalam tubuh Manchester United. Alex Ferguson itu kalau emang tuh jurnalis tuh masa kayak Samuel Lakers tuh bisa di-ban seumur hidup kali. Dia kalau bilang itu lo gue usir gitu. Dan juga ketegasan di dalam tubuh manajemen. Ya lama ini Ineos gimana sih gitu loh. Lo cara memprotek pemain lo gimana sih? Cara mengkontrol media gimana sih? Nah ini yang gue bilang gue tuh masih yang udah hilang 50% kepercayaan gue terhadap Ineos gitu. Ya bagaimana sih mereka sekarang harus bisa membangkitkannya lagi, mengembalikannya lagi. Ya kita lihat aja isu ini betul apa enggak. Nanti di pas pertandingan kalau benar isu ini benar dan ya gue sih nggak menjadikan ini jadi kambing hitam ya kalau misalnya kita tiba-tiba susah menderita kekalahan gitu nanti. Tapi ya harus juga karena kalau gue lihat kayaknya sejak zaman Sir Alex kok kayaknya apalagi udah zaman Ten Hag ya kayak kemarin ya itu kok pas lawan Tottenham kayak tahu gitu loh strategi kita. Oh ya potong di tengah, Liverpool juga gitu. Oh ya kita potong di tengah karena Casemiro yang main. Jadi gue agak berpikir apa ini mau bener, cuman gue nggak mau nuduh siapa-siapa dulu gitu. Cuman kalau emang ini bener berarti tidak ada yang namanya ketegasan di dalamnya. Nggak ada orang yang punya power dalam tim itu. Kemarin Rene Hake baru bicara di interview. Dia bilang katanya ada pemain yang ngomong, ya gue nggak mau ngerubah gaya permainan gue. Ya udah lo terima aja apa adanya. Loh, berarti kan nggak ada ketegasan di dalam klub. Nah itu yang gue bilang, bukan sekedar memecat pelatih, tapi ini banyak nih racun-racunnya nih, termasuk yang dalam fans juga. Makanya teruslah tonton United Identity, channel yang selalu untuk berpikir logis dan sistematis buat fans Manchester United. Oke, sampai ketemu lagi.